Faktor utuh. Minum Entrasol. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, sebuah mobil minibus tertabrak kereta api wisata di rel Jalan Baru Kupang Sari, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu sore. 1 orang terluka akibat peristiwa ini. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju di perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang biasa dilalui kereta wisata. Saat minibus berada di tengah rel kereta api wisata Ambarawa melintas, tabrakan pun tidak bisa dihindari. Mobil minibus terseret hingga 100 meter. Akibat peristiwa ini, pengemudi minibus terluka dan dibawa ke RSUD Dr. Mangunkusumo Ambarawa. Turun semua. Ini mobil yang di... Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Saudara, pemerintah menetapkan awal puasa jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain. Pesawat kargo maskapai Smart Air yang dilaporkan hilang kontak berhasil ditemukan di Krayan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pilot pesawat ditemukan dalam kondisi selamat. Seorang pria dikurung dalam ruang ATM karena terpergok mengganjal mesin ATM di Bekasi, Jawa Barat. Seorang warga terseret arus banjir saat sedang memperbaiki tanggul jebol di Mojokerto, Jawa Timur. Kita ke informasi pertama saudara. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Saksi parpol dan DPD mengamuk karena menduga ada kecurangan. Ini kayak orang gak paham aja. Kalau kalian tidak terima, silakan ambil langkah hukum berikutnya. Santri bro, santri. Jika ada pimpinan, kalau pimpinan berlalu-lalu tidak akan selesai masalah ini. Dugaan ini saudara muncul usai menemukan adanya penghapusan atau penghapus cair di formulir C hasil. Kondisi ini dianggap merugikan salah satu caleg yang suaranya berpindah ke caleg lainnya. Meski dijaga ketat oleh puluhan personel TNI Polri, para saksi terlihat marah hingga terjadi adu mulut dan menendang meja. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ketua KPU NTB akan melakukan penyandingan data C hasil dan D hasil di puluhan TPS. Undang-undang itu mengamanatkan seperti itu. Sudah. Gitu loh. Kita kemudian harus melihat seluruh soal ini dari segala sisi agar kemudian secara material dari seluruh
perolehan suara itu bisa dipertanggungjawabkan ya, akuntabilitasnya. Tapi suara yang tadi sudah putus bagi hasil yang DPD sudah kan, karena tadi sudah tidak ada lagi yang mengajukan keberatan atas selisih hasil. Di Aceh, saudara, pleno rekapitulasi penghitungan suara berlangsung alot hingga terjadi kericuhan. Saksi menduga ada penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu caleg. Kericuhan yang terjadi membuat rapat pleno sempat dihentikan sementara. Sejumlah caleg DPD RI terlibat adu mulut saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Mereka menduga ada kecurangan dengan menggelembungkan suara salah satu calon. Atas dugaan ini, mereka meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang. Selanjutnya, saudara, 5 kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Jeroan akibat hujan deras sejak Sabtu malam. Banjir luapan Sungai Jeroan membuat akses jalan antar kecamatan di Balerejo tergenang air hingga ketinggian 50 cm. Para pengguna jalan yang hendak melintas terpaksa menggunakan jasa angkut gerobak untuk kendaraan roda 2 mereka. Hingga Minggu siang, rumah-rumah warga yang berada di Desa Balerejo, Kabupaten Madiun masih tergenang banjir. Dengan menggunakan perahu karet, saudara, tim relawan gabungan mengevakuasi sejumlah anak balita dan lansia di Desa Balerejo. Mereka dievakuasi ke balai desa karena rumah mereka terendam banjir setinggi 1 meter. Air luapan sungai mulai meninggi sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir kini memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa dan masjid. Pak Babinsai. Saudara, banjir yang menerjang 2 desa di Probolinggo Sabtu kemarin telah surut. Warga kini membersihkan endapan lumpur yang menimbun permukaan mereka ataupun permukiman mereka. Warga membersihkan lumpur agar rumah bisa segera ditempati kembali. Mereka juga mencari harta benda yang masih bisa dimanfaatkan. Warga berharap pemerintah setempat tak hanya memberikan bantuan dan membangun tanggul permanen agar kejadian serupa tidak terulang. Dibuka aja nggak apa-apa. Menurut warga, saudara, banjir yang terjadi Sabtu petang kemarin merupakan yang terbesar sepanjang musim hujan tahun ini. Derasnya arus banjir merendam ribuan rumah warga di 2 desa, yakni Desa Kedung Dalem dan Desa Dringu Pada. Banjir terjadi usai hujan deras selama 5 jam. Akibatnya Sungai Kedung Galeng tak mampu menampung air kiriman dari wilayah selatan Probolinggo. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Setelah 3 hari pencarian, puing pesawat kargo maskapai Smart Air yang dilaporkan hilang kontak berhasil ditemukan di wilayah Krayan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pilot pesawat ditemukan dalam kondisi selamat. Dengan menggunakan helikopter, tim SAR turun ke lokasi pesawat Smart Air yang ditemukan jatuh di tengah hutan. Dari pesan singkat Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmasaudara, sang pilot M. Yusuf ditemukan selamat, sedangkan mekanik pesawat T pesawat bernama Denny meninggal dunia. Saat ini kedua korban sudah dibawa ke RSUD Tarakan, Kalimantan Utara.
Sebelumnya pada Jumat malam, dan Lanut Anang Busra Tarakan memastikan pesawat perintis tipe Pilatus PC-6 Smart Air yang kode penerbangan ataupun dengan kode penerbangan PKSNE yang jatuh telah ditemukan. Selain itu, adanya sinyal SOS dari korban yang membakar api menguatkan dugaan korban masih hidup. Yaitu berupa video dan foto dengan tanda-tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari Papa Kilo Sierra November Echo milik maskapai Smart Air. Saudara pilot kopilot pesawat mengaku 153 penumpang tujuan Kendari Jakarta yang tertidur saat penerbangan dinonaktifkan atau dibebas tugaskan guna kepentingan investigasi. Pada 25 Januari 2024, saudara pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat Batik Air ID 6723 dari Kendari ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten tertidur sekitar 28 menit. Akibatnya pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar atau sempat menyasar ke udara Cianjur, Jawa Barat. Pilot dan kopilot terbangun setelah mendapatkan panggilan dari Pusat Kendali Wilayah Jakarta hingga akhirnya balik arah dan berhasil mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Atas peristiwa ini, Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi agar tidak lagi terulang di hari kemudian. Kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot. Dari keterangan pers yang diterima Kompas TV, Corporate Communication Strategy of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan pada 26 Maret 2024, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari ke Jakarta yang bertugas 25 Januari 2024. Putusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keamanan dan guna kepentingan investigasi. Kita ke informasi lainnya, saudara. Istri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep, Erina Gudono, masuk dalam bursa calon Bupati Sleman, Partai Gerindra Sleman. Nama Erina Gudono dimasukkan dalam bursa calon Bupati Sleman oleh DPC Partai Gerindra Sleman. Atas aspirasi ini, Partai Gerindra pun masih akan melakukan komunikasi dengan partai lain agar bisa mengusung calon bupati dalam Pilkada Sleman. Waketum DPP Partai Gerindra menegaskan, Erina Gudono ini dipilih karena menjadi tokoh yang dikenal dan telah berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, mungkin pertimbangannya ya pengusulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out ya berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman, juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat, apalagi perempuan ya. Saat ini memang jarang pemimpin perempuan, dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat. Intinya hal-hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh Pak Prabowo. Saudara, Cawapres Mohaimin Iskandar mencurigai penggantian sistem penghitungan suara KPU yang dilakukan di tengah jalan. Caimin meminta hal ini dibongkar lewat hak angket DPR. Mohaimin mengklaim seluruh rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga nasional seharusnya rampung sesuai jadwal. Cawapres pasangan Anies ini pun mencurigai perpanjangan rekapitulasi hingga penutupan aplikasi Sirekap yang saat ini dilakukan oleh KPU. Melalui hak angket, Mohaimin berharap kecurigaan ini bisa terbongkar kebenarannya. Pokoknya kita harus curigai KPU terus. Semua schedule harus dipenuhi, karena kalau ada pengunduran penghitungan, pengunduran dan lain-lain patut kita curigai. Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah, harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket.
Saudara, kasus cinta segitiga berujung maut yang menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda menjadi sorotan berita utama pada pekan ini. Selengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Tase! Pas banyak, pasti kuat. Warga Indonesia tercinta, untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso, Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak menandut, tidak melintir. Taso, Taso! Pas sebanyak, pasti kuat. Pas sebanyak, pasti kuat. Kuat! Tase! Taso! Kualitas terbaik untuk Indonesia. Mantap! Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss. Dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan. Extra Joss. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros.
sumber energi kehidupan, kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Kiarja. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Saudara, ulasan 3 topik terhangat kembali hadir. Dalam sepekan ini, berita utama menyoroti seputar caleg DPR RI yang menjadi dalang pembunuhan ada di ujung kanan layar kaca Anda. Kemudian ada isu mengenai Jokowi yang berlabuh ke Golkar dan juga tarik ulur hak angket terkait dengan kecurangan pemilu 2024. Kita ke topik pertama terlebih dahulu, saudara. Ini adalah mengenai kasus cinta segitiga yang berujung maut, yang mana menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah warga Kota Banjar menemukan jenazah perempuan yang terbungkus selimut pada 25 Februari 2024 lalu. Ya masa boleh masuk. Semua juga menunggu. Isak tangis kakak korban tak terbendung saat melihat jenazah sang adik Indriana Dewi Eka di Rumah Sakit Banjar, Jawa Barat. Dirinya syok. Pasalnya, korban ini masih berkomunikasi sepekan sebelum ditemukan tewas. Saat itu, korban sempat pamit untuk bermain ke Puncak Bogor bersama dengan temannya. Namun tak disangka, itu adalah menjadi komunikasi yang terakhir yang dilakukan oleh korban. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan Indriana. Mereka adalah Didot Alfiansyah, Devara Putri Prananda, dan Muhammad Reza. Relasi ketiganya ini bisa dikatakan rumit, saudara. Jadi pelaku yang bernama Didot adalah kekasih dari korban Indriana. Devara Putri adalah mantan dari kekasih Didot. Sedangkan Muhammad Reza adalah orang yang disewa untuk membunuh korban. Lantas siapa yang menjadi otak pembunuhan ini? Yaitu Devara Putri. Dan inilah, saudara, wajah dari sejumlah pelaku saat dihadirkan pada rekonstruksi di Bogor, Jawa Barat. Dari sini terungkap bagaimana para pelaku ini menyusun rencana sejak 5 hari sebelum korban dibunuh. Lalu kemudian modus pelaku Didot dan Reza yang memperdaya korban dengan alih jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor, hingga akhirnya korban dibunuh di Bukit Pelangi, Sentul. Rekonstruksi juga digelar di Cirebon, Jawa Barat, di mana di lokasi ini para pelaku mencari lokasi untuk membuang jenazah korban. Awalnya, korban akan dibuang ke Laut Pangandaran. Namun karena mobil mereka mogok di daerah Kuningan, Jawa Barat, ketiga tersangka kemudian membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Setelah dilakukan segala proses penyidikan, kasus pembunuhan pada Indriana ternyata dilatar belakangi masalah cinta segitiga dan juga karena ingin menguasai harta korban. Pelaku Didot yang merupakan kekasih korban ingin balikan dengan mantan kekasihnya yang bernama Devara. Namun ada syarat dari Devara, yakni melenyapkan Indriana. Didot pun menyanggupi syarat itu dan mencari eksekutor bayaran. Kemudian pelaku Devara Putri ini adalah caleg DPR RI. Ia saat itu terdaftar sebagai kader Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda dan mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Jawa Barat 9. Buntut kasus ini, Partai Garuda pun langsung memecat Devara dari keanggotaan. Kita ke sorotan selanjutnya, yang juga menjadi sorotan utama, berita utama di pekan kali ini. Di tengah isu keretakan hubungannya dengan PDI Perjuangan, kabar mengenai Jokowi bakal merapat ke Partai Golkar kian kencang terdengar. Namun apakah benar Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar? Apalagi di Pilpres 2024 ini Golkar mendukung sang putra Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Saudara, kasak-kusuk kedekatan Jokowi dengan Golkar ini makin santer. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sering terlihat bersama dengan Presiden. Salah satunya adalah saat Jokowi dan Erlangga makan bersama pada awal Januari lalu di Istana Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada juga gestur lain di mana dasi kuning Presiden Jokowi saat bertolak ke Tokyo untuk kunjungan kerja pada 16 Desember lalu. Ini juga jadi kode yang menggelitik, saudara. Apakah ini simbol jika Jokowi merapat ke Partai Golkar yang identik dengan warna partainya yang kuning? Teka-teki makna dasi kuning ini pun tak dijawab jelas oleh Jokowi. Namun Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut bahwa itu menjadi tanda kalau Jokowi nyaman dengan Golkar. Ada maknanya Pak, dasi kuning. Masa nggak tahu? Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Saudara, isu Presiden Joko Widodo yang akan bergabung ke Partai Golkar hingga menjadi ketua umum selanjutnya membuat mantan ketua umum Partai Golkar Yusuf Kala buka suara. JK menyebut bahwa semua orang ini bisa bergabung menjadi kader Golkar, namun untuk menjadi pengurus apalagi ketua umum ada aturan dan tahapan yang harus dilalui, termasuk bila Presiden Jokowi ingin bergabung ke Golkar. Kemudian pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin membaca peluang Jokowi yang akan bergabung dengan Golkar terbuka lebar. Tapi semua tergantung dari hasil Munas luar biasa Partai Golkar. Yang jelas, menurut Ujang, Jokowi membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Memang akan ke Golkar, berlabuh ke Golkar sebagai jembatan perahu ya rumah untuk masa depan politik dia dengan. Topik selanjutnya masih tak jauh-jauh, saudara, dari topik politik, di mana usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 sudah sampai di Senayan. Interupsi fraksi pun bergema, rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Maret lalu. Apakah usulan hak angket akan berlanjut atau justru layu sebelum berkembang? Saudara, sebenarnya rencana hak angket ini telah memunculkan gelombang demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Ada yang pro, ada pula yang kontra mengenai usulan hak angket kecurangan pemilu 2024. Masa yang tak setuju mengenai hak angket, maksud kami masa yang setuju mengenai hak angket ini menyampaikan kekecewaannya dalam pemilu dan meminta dugaan kecurangan supaya dapat dibongkar. Sementara masa yang menolak hak angket ini menilai bahwa perdamaian pasca pemilu menjadi hal utama yang patut untuk dijaga. Politisi dari 3 fraksi, PDIP, PKB, dan PKS meminta hak angket tentang kecurangan pemilu 2024, khususnya Pilpres, digulirkan. Usulan hak angket akhirnya disuarakan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024 oleh fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Tapi di tengah desakan kepada PDI Perjuangan memimpin pengguliran hak angket di Senayan, justru pimpinannya di DPR yakni Puan Maharani tak hadir. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi. Semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian. Saudara, di saat satu persatu anggota Dewan menyuarakan usulan hak angket, fraksi Gerindra terang-terangan menolak. Anggota fraksi Gerindra Kamru Samad juga menambahkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan solusi untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dibandingkan dengan hak angket.
Berbeda dari cawapres yang diusungnya, P3 dan Partai Nasdem justru belum menentukan sikap terhadap usulan hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Saat ini P3 masih menunggu hasil rekapitulasi pemilu dan akan membicarakannya dalam rapat internal partai. Sementara itu Partai Nasdem pun masih mau fokus pada rekapitulasi suara KPU dan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Sedangkan Presiden Joko Widodo menyerahkan wacana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 kepada DPR. Saat ditanya awak media, Jokowi menyebut bahwa wacana hak angket merupakan urusan DPR. Sebelumnya, Saudara, Jokowi ini pernah menyebut bahwa hak angket adalah demokrasi saat merespon wacana hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Dan Saudara, demikian ulasan topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan informasi seputar topik terhangat selanjutnya di sepekan ke depan. Kami akan kembali usai jeda, Saudara, mengenai seorang pria yang dikurung warga lantaran kepergok melakukan aksi ganjal ATM di Bekasi, Jawa Barat. Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mixed Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja.
Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada banjir dan longsor di Sumbar. Korban banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Banjir dan longsor menerjang sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat Kamis 7 Maret kemarin. Longsor terparah terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Lebih dari 20 titik longsor terjadi di Kecamatan Koto Sabale Tarusan, Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara, Lengayang, dan Kecamatan Bayang. 16 orang ditemukan meninggal, sedangkan 7 orang masih dalam pencarian. Banyaknya material longsor menyulitkan petugas dalam melakukan penanganan pasca bencana banjir dan longsor. Data sementara BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, banjir dan tanah longsor mengakibatkan 650 rumah warga rusak, 16 jembatan rusak, bahkan putus total. Serta akses menuju Kabupaten Pesisir Selatan putus. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Pesisir Selatan serta dari Bengkulu menuju Sumatera Barat melalui Pesisir Selatan yang sempat putus total kini sudah bisa dilalui kendaraan. Dan beberapa rumah yang kita perhatikan memang rusak, ada yang hancur, ada yang rusak, itu nanti melalui Basnas dan akan kita coba untuk bisa memperbaikinya. Dan sekaligus juga kami meminta bantuan dan berharap bantuan sekali perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat hendaknya untuk bisa meringankan beban masyarakat kami yang lagi ditimpa musibah ini. Selain di Kabupaten Pesisir Selatan, longsor juga menerjang Kabupaten Padang Pariaman. 3 orang meninggal akibat tertimbun longsor. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Berikutnya saudara, pemotor tewas tertimbun longsor. Seorang pengendara motor tewas akibat tertimbun longsor yang terjadi di jalur kilometer 18 Git-Git, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali pada Sabtu malam kemarin. Korban tertimbun longsor saat melintas di jalur shortcut Singaraja, Mengwitani. Muti Rumah Gede Angkasa yang tewas akibat tertimbun longsor di jalur kilometer 18 Git-Git, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Air mata bercucuran dari kerabat dan orang tua yang tak menyangka sang anak meninggal. Korban meninggal tertimbun longsor saat sedang perjalanan pulang dari Denpasar ke Buleleng. Korban berada di Denpasar untuk menjalani program magang dari kampus. Saat melintasi jalan shortcut Singaraja, Mengwitani di kilometer 18, korban tertimpa longsor. Korban baru bisa ditemukan setelah 1 jam proses pembersihan material longsor. Keluarga yang mendapat kabar tersebut langsung mendatangi lokasi dan mendapati korban telah meninggal. Hujan balas masih tuh, mau sampai mau pelus, baju pelus, lu kalau turun jalan, Simbange lewat kamu. Apa dah nih, masih ada tiang-tiang yang runtuh. Ini saya keluarga korban ini terus baru lewat terus. Balik tuh sampai dasarnya ketemu dah tuh. Masih garuk-garuk tanah itu. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Korban rencananya akan diaben pada 15 Maret 2024 mendatang. Kardian Ariana, Kompas TV, Buleleng, Bali. Kita lihat selanjutnya saudara, ada pelaku ganjal ATM dikurung. Seorang pria ditangkap lantaran kepergok mengganjal ATM di Bekasi, Jawa Barat. Ia sempat nyaris dihakimi warga saat hendak dibawa ke kantor polisi pada Jumat sore. Pria yang menggunakan jaket dan masker hitam ini berpura-pura menelpon seseorang. Ia tampak mondar-mandir di dalam sebuah ruang ATM yang terkunci.
Iya, pria ini memang sengaja dikunci oleh petugas lantaran diduga telah mengganjal ATM sebuah bank. Peristiwa yang terjadi pada Jumat sore di Bekasi, Jawa Barat ini pun viral di media sosial. Polisi yang datang ke TKP berupaya menenangkan warga yang marah. Bahkan pelaku nyaris dihakimi saat digiring ke kantor polisi. Kepala toko saya atasan habis sholat, turun ke bawah ngeliat monitor, pas banget dia lagi nyongkel. Ada alatnya kok, sama polisi juga dibawa, barang buktinya semuanya ada. Dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngunciin dia di dalam gitu. Sejumlah barang bukti seperti ATM, obeng, stiker tips keamanan transaksi, lem, dan ujung gergaji disita polisi. Kini pelaku berinisial P harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di penjara. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi pilihan berikutnya, tradisi sambut Ramadan. Saudara, ada banyak tradisi unik yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di Boyolali, Jawa Tengah, saudara, sejumlah tradisi unik dijalani, mulai dari padusan atau mandi bersama, tradisi tangkap ikan, serta tradisi mencuci tikar masjid. Sejumlah anak-anak mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti gelaran acara tangkap ikan yang digelar di sebuah wahana wisata air di Boyolali, Jawa Tengah. Sambil menggunakan jaring kecil ataupun dengan tangan kosong, anak-anak ini rebutan menangkap ikan nila yang disebar oleh panitia acara pada Minggu siang. Tradisi tangkap ikan ini menjadi hal unik yang bertujuan untuk menyemangati anak-anak dalam menyambut bulan Ramadan. Jaring. Susah nggak? Susah. Tapi seneng nggak ikut kayak gini? Diawali dengan kirap menuju mata air Tirto Marto Pengging, Boyolali, Jawa Tengah, pasangan Duta Wisata Mas Mbak Boyolali 2023 melakukan prosesi siraman Sabtu siang. Salah satu petilasan yang dibangun di masa kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuhun Pakubuwono ke-10 inilah tradisi padusan dilakukan. Memiliki makna menyucikan diri jelang bulan Ramadan, para peserta mandi bersama agar kondisi tubuh dan pikiran senantiasa bersih selama Ramadan. Jadi tradisi padusan ini muncul ketika agama Islam masuk. Pada saat itu masih kerajaan Demak, dari para wali-wali itu memformulasikan bagaimana adat dan budaya itu bisa berasimilasi dengan ajaran Islam. Dan di Sungai Kalitalang yang berada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sejumlah warga menjalankan tradisi cuci tikar atau karpet masjid. Hal ini bertujuan agar puasa Ramadan dijalani dengan penuh kesucian. Diharapkan segala tradisi kearifan lokal seperti ini dapat terus dilestarikan hingga anak cucu nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Terakhir, saudara, Ramadan di jalur Gaza. Bulan Ramadan tahun ini dirasakan berbeda oleh warga Palestina di jalur Gaza. Puasa terpaksa dijalani dalam kondisi penuh penderitaan dan serba kekurangan. Warga Gaza melakukan sholat Jumat di sekitar reruntuhan Masjid Al-Faruq. Satu dari 1.200 masjid yang rusak akibat peperangan. Masjid Al-Faruq merupakan salah satu masjid terbesar serta tertua di kota. Namun perang Israel-Palestina menghancurkan segalanya. Tak hanya bangunan, hampir semua sendi kehidupan warga Gaza hancur lebur dihantam peperangan. Air mata dan darah tumpah serta menjadi saksi kejamnya invasi Israel ke tanah Gaza. بيوت الله سبحانه وتعالى مهدمة ومكومة كومة من التراب ولكن لا نستطيع أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. Ramadan tahun ini dirasakan sangat pilu bagi warga Gaza. Namun mereka tak berkecil hati dan tetap akan menjalankan ibadah puasa. لم يمنعنا هذا العدوان
وتدمير المساجد عن أداء عباداتنا في هذا الشهر، شهر رمضان. مع العلم أنه هذا الشهر، شهر رمضان، شهر عظيم بالنسبة للمسلمين. هذا الشهر يقدسونه جميع المسلمين، فلن يمنعنا ولن يوقفنا تدمير المساجد، مع العلم أن أغلب مساجد قطاع غزة مدمرة بالكامل، ولكن إن شاء الله صامدون إن شاء الله عز وجل. إذا هدموا المسجد سنصلي بجوار المسجد. Serangan udara Israel telah mengakibatkan 30.000 warga Palestina tewas. Meski warga dunia telah banyak yang mengecam, namun hingga kini peperangan belum juga usai. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden justru menyampaikan sulitnya gencatan senjata antara Israel dan Palestina pada bulan Ramadan ini, lantaran rentannya kekerasan yang terjadi di Yerusalem Timur terkait akses ke tempat suci utama. Saudara, pemerintah menetapkan awal puasa jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Usai jeda kami kembali. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Warna coklat hangat yang ramah siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih. Berani mulu. Dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa. Terasa juga Manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada.
kelapa asli, hangatkan Ramadan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, pemerintah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Selasa 12 Maret 2024. Penetapan awal puasa ini disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas pada Minggu malam di kantor Kementerian Agama. Penetapan ini setelah posisi hilal tak terlihat di seluruh lokasi pantauan. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 2024 ini melibatkan tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabins baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Saudara, jemaah Muhammadiyah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mulai melaksanakan sholat tarawih pada Senin malam. Sesuai keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Jemaah Muhammadiyah di Yogyakarta secara resmi melaksanakan sholat tarawih pada hari Minggu malam. Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa 1 Ramadan ini jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Keputusan didasarkan dari hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sementara itu, ribuan warga Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada hari Sabtu malam mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Pawai ini, saudara, dimulai dari halaman Pondok Pesantren Darul Ibtida Kedaung Pamulang. Diikuti ribuan peserta, mereka berjalan sambil membawa obor. Para peserta ini mulai menyusuri jalan perkampungan hingga ke jalan raya. Warga sekitar pun antusias untuk menonton. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi dari Jawa Timur, di mana seorang warga diberitakan terseret arus banjir saat sedang memperbaiki tanggul yang jebol di Mojokerto. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Rumah, lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat,
Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Ngajak. ProGuard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. ProGuard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jukat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Ngajak. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. ProGuard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. ProGuard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jukat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Ngajak. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Lain. Saudara, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat menuju arah Jawa Tengah Minggu malam terpantau cukup padat. Kendaraan memadati jalur arteri mulai dari Simpang Pindai hingga Jalan Raya Kelari. Kepadatan terjadi lantaran masih banyaknya warga dari Jakarta yang akan menuju ke sejumlah kota untuk menikmati libur nyepi dan awal Ramadan, serta kondisi jalan yang rusak. Untuk mengurai kepadatan, polisi buka tutup U-turn atau putar arah. Seorang warga yang tengah memperbaiki tanggul yang jebol di desa Wringin Rejo, Mojokerto, Jawa Timur sempat terseret arus saat akan meninggalkan lokasi tanggul. Warga yang panik sempat berusaha menolong korban. Korban pun akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan langsung meninggalkan lokasi tanggul jebol. Amber, atasi tanggulnya Amber. Amber, yang atasi tanggulnya atasi. Amber. Atasi Amber lo, Amber. Yang atasi Amber. Amber, yang atasi tanggulnya Amber. Amber, yang atasi tanggulnya atasi. Amber. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Tetaplah bersama kami untuk saksikan Kompas TV independen terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru rasa almond oat, Vita Digest-nya kontrol gula darahku, jadi lancar puasa. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saya Valentina Sitorus. Informasi datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Saudara, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Kulon Progo membuat puluhan rumah rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Hujan disertai angin kencang yang terjadi sejak Sabtu pagi hingga sore hari membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. BPBD mencatat sedikitnya ada 30 kejadian serupa yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kulon Progo. Wilayah terparah dialami di wilayah pesisir atau selatan, yakni di Kabupaten Wates, di Kecamatan Wates, Temon, Panjatan, dan Lendah. BPBD Kulon Progo mengimbau agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada karena cuaca ekstrim masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Demikian Kompas Update, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi program Kompas Malam bersama Yasir Neneama akan hadir untuk Anda. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat, Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Saksi parpol dan DPD tidak terima plano C hasil puluhan TPS diubah menggunakan tip X tanpa tanda tangan dan catatan kejadian khusus panitia penyelenggara pemilu. Pilot pesawat Smart Air yang jatuh di Tarakan ditemukan dalam kondisi selamat. Proses evakuasi oleh tim SAR berlangsung dramatis. Diduga mengganjal mesin ATM dengan obeng dan juga lem, seorang pria di perumahan Wisma Asri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat dikunci warga di dalam ATM. Panik. Halo, selamat malam Indonesia. Salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menjadi pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah kapal motor terbakar di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. It's magic. Video amatir ini, saudara, memperlihatkan kobaran api membakar kapal motor azimut 80 di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara.
Diduga kapal terbakar akibat masalah mesin hingga banyak keluar asap dan juga memicu kebakaran. Kapten kapal, kepala kamar mesin dan juga 2 ABK yang berada di dalam kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mantap. Petugas suku dinas Gul Karmat, Kepulauan Seribu langsung didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman dilakukan petugas dengan turut mengerahkan kapal pemadam kebakaran. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan Polsek Kepulauan Seribu Utara. Saudara, kecelakaan melibatkan kereta api wisata dengan minibus terjadi di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Minibus terseret hingga 100 meter. Kecelakaan terjadi saat minibus melewati perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang biasa dilalui oleh kereta wisata. Minibus tersebut sempat terseret sejauh 100 meter sebelum kereta api wisata ini berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sopir minibus hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Penumpangnya turun semua, ini mobil yang ditabrak tadi. Sorotan lain di Kompas Malam, proses evakuasi pesawat Smart Air yang jatuh di Nunukan, Kalimantan Utara pada hari Minggu petang masih berlangsung. Polisi menyebut pilot pesawat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam video ini, saudara, terlihat tim SAR turun dari helikopter menuju ke area pesawat yang jatuh yang ada di tengah hutan. Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmat, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, pilot pesawat terbang Smart Air sudah ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara itu, saudara, kopilot atau engineering dari pesawat yang bernama Denny ditemukan meninggal dunia. Kedua korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Tarakan. Sebelumnya, saudara, pesawat perintis tipe Pilatus PC-6 Smart Air dengan kode penerbangan PKSNE jatuh di tengah hutan belantara di Kalimantan Utara. Dan Lanut Anang Busra Tarakan, Kolonel Penerbang Bambang Sudewo memastikan adanya sinyal SOS dari korban yang membakar api menjadi titik awal ditemukannya pesawat yang hilang kontak. Di lokasi hutan, saudara, sebelumnya tidak pernah dijumpai adanya asap. Tim grup A gelap sudah. 15-56-905 IS. Berapa foto yang kita dapat, insya Allah ya, itu sudah kita pastikan bahwa disitulah penemuan terakhir kita dari pesawat yang lost contact, yaitu Papa Kilo Sierra November Echo milik maskapai penerbangan Smart Air. Dan untuk informasi terkini, saudara, sudah bergabung bersama kami di Kompas TV melalui sambungan telepon Kepala SAR Tarakan, Bapak Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Ya, selamat malam, Pak. Pertama, kami ingin mengonfirmasi apakah pilot dan kopilot atau engineering dari pesawat ini apakah sudah dievakuasi? Benar, untuk pilot dan engineer dari pesawat Smart Air Papa Kilo Sierra November Echo berhasil kami evakuasi dua-duanya dan saat ini sudah berada di Tarakan. Oke, kemudian yang juga ingin dikonfirmasi adalah apakah betul kopilot Denny ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Betul, ya. Untuk satu korban selamat itu di pilot dan yang satunya meninggal. Proses evakuasi tadi seperti apa, Pak? Proses evakuasi tadi tepatnya di pukul 16.22 local time dievakuasi oleh helikopter dari TNI AU Karakal Hotel 2207 berhasil mengevakuasi 2 korban dibantu dengan tim SAR gabungan. 10 orang di bawah di lokasi pesawat
Dan di pukul 16.36 tadi sudah dievakuasi 2 korban, dan di 17.22 local time seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Yusuf Tarakan. Baik, berarti 2 korban yang dievakuasi ini, 1 dalam kondisi selamat, kemudian 1 lagi dalam kondisi meninggal dunia ya Pak? Iya benar. Kemudian untuk pilot yang dalam keadaan selamat, ini penanganannya seperti apa hingga saat ini? Hingga saat ini ditangani oleh tim medis di rumah sakit, dan dalam proses asesmen kita berdoa mudah-mudahan semua berjalan lancar dan tidak ada kendala satu apapun. Demikian. Kondisi kesehatannya seperti apa Pak Syaril? Pada saat dievakuasi tadi membaik, dalam keadaan sadar karena bisa diajak komunikasi. Adakah luka atau sejenisnya? Kalau untuk luka ada tadi di tubuh korban karena memang mungkin ada benturan. Namun dari visual tadi bisa diajak komunikasi dan korban sadar. Oke. Sudah adakah informasi ini terkait dengan apa yang menjadi penyebab pesawat Smart Air ini hilang kontak, Pak Syahril? Baik, untuk penyebab pesawat hilang kontak kami serahkan kepada pihak KNKT nanti untuk mengevaluasi, karena sampai saat ini kita belum bisa memberikan konfirmasi tentang itu, karena itu kewenangan daripada pihak KNKT. Demikian. Oke, kalau kita lihat ini kan proses evakuasi cukup dramatis ya, karena di tengah hutan belantara begitu. Pasca evakuasi ini apa yang selanjutnya dilakukan oleh tim SAR gabungan? Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan proses evakuasi di esok hari. Besok pagi jam 8 kami akan mencoba untuk melaksanakan evakuasi buat teman-teman rescuer yang berada di lapangan sebanyak 10 orang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Syahril, Kepala SAR Tarakan telah bergabung bersama kami dan menyampaikan informasi terkait dengan evakuasi pesawat Smart Air yang jatuh di Nunukan. 1 pilot selamat dan tengah dalam penanganan medis. Dan saudara, banjir luapan debit air Sungai Jeroan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kian meluas. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga mengganggu aktivitas warga. Banjir yang merendam sejumlah desa di wilayah Kecamatan Balerjo, diantaranya Desa Balerjo, Kedung Jati, dan juga Warurejo. Di Desa Warurejo, luapan air sungai ini menyebabkan 2 titik tanggul jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan rumah warga di 2 dusun, yakni Dusun Waru dan juga Dusun Templek, terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sekitar 300 keluarga saudara yang terdampak banjir, sebagian warga memilih mengungsi ke kantor desa dan juga masjid. Ini kalau di RT 18 itu hampir 1,5 meter. Itu yang di RT 18 itu Dusun 2. Kalau di lingkungan sini ada berapa kakak Pak yang terdampak? Ini hampir 300-an lebih. 300 lebih terdampak Pak ya. Petugas gabungan BPBD Tagana, TNI Polri dan juga tim medis mengevakuasi sejumlah balita dan juga lansia yang terjebak banjir di Desa Balerjo, Madiun, Jawa Timur. Menggunakan perahu karet, para balita dan lansia ini dibawa keluar rumah mereka yang terendam banjir hingga 1 meter. Balita dan lansia ini selanjutnya diungsikan sementara ke balai desa. Tak hanya permukiman warga saudara, banjir akibat luapan Sungai Jeroan di Madiun, Jawa Timur juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan di Balerjo. Ketinggian banjir yang mencapai 50 cm membuat pemotor harus menggunakan jasa angkut gerobak untuk melintasi jalan tersebut. Banjir di Madiun saat ini merendam sejumlah desa di 3 kecamatan, yakni Balerjo, Wungu, dan juga Pilang Kenceng. Ada di wilayah bawah, mendorong limpahan air juga semakin banyak. Titik-titik lokasi yang ada di Kabupaten Madiun untuk lokasi banjir ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Balerjo, Kecamatan Wungu, dan Kecamatan Pilang Kenceng.
Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU NTB berlangsung ricuh. Saksi parpol dan juga DPD tidak terima plano C hasil puluhan TPS diubah menggunakan tip X tanpa tanda tangan dan catatan kejadian khusus panitia penyelenggara pemilu. Siapa kita mendaftar ini? Siapa yang kita tuntut? Kita menuntut siapa? Siapa dari TPS? Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ada yang baru nih, Mishap Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti Top Cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top Cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Rapat pleno rekapitulasi suara KPU Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Saksi parpol dan DPD emosi lantaran plano C hasil puluhan TPS di Kecamatan Sekotong diduga dihapus dan diubah menggunakan penghapus cair. Kami tidak berjuang 2 hari. Tinggal bos 3 dia. Ngomong. Salah benar.
Baik. Saya tanya ke siapa kita mendaftar ini? Siapa yang kita tuntut? Yuk kita menuntut siapa? Menuntut siapa dan TPS? Para saksi parpol dan juga DPD ini mengamuk karena ada dugaan kecurangan di 79 TPS suara caleg mengarah ke caleg anggota DPD lain. Para saksi parpol dan juga DPD ini membuktikan puluhan plano C hasil diubah dengan coretan penghapus cair. Bahkan ada calon anggota DPD kehilangan lebih dari 100 suara akibat hasil catatan suara yang dihapus. Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu NTB pun menyarankan KPU NTB mengambil sikap terkait dengan temuan dugaan kecurangan dengan bukti puluhan C hasil yang telah dihapus. Sementara itu, Saudara, Ketua KPU NTB mengatakan berdasarkan hasil data C yang disandingkan dengan banyak, memang terdapat banyak penghapus cair sehingga keasliannya pun diragukan. Secara langsung dalam proses itu. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga tadi para saksi yang menerima hasil yang disampaikan oleh teman-teman KPU Kabupaten Lombok Barat terhadap hasil penyandingan yang sudah dilakukan. Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan masuknya nama menantu Joko Widodo, Erina Gudono, dalam bursa calon Bupati Sleman merupakan aspirasi DPC Partai Gerindra Sleman. Habibur Rahman menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Habibur Rahman menjelaskan pertimbangan nama Erina Gudono masuk dalam bursa calon Bupati Sleman karena keluarganya turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Sleman, Yogyakarta. Habibur Rahman juga berpandangan pemimpin wanita kerap mendapat atensi lebih di masyarakat. Usulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out ya. Berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman, juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat, apalagi perempuan ya. Saat ini memang jarang pemimpin perempuan, dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat. Intinya hal-hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh Pak Prabowo. Jelang Pilkada serentak November mendatang, nama menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, muncul di bursa bakal calon Bupati Sleman dari Partai Gerindra. Erina disandingnya dengan sejumlah kader Gerindra yang dibidik untuk maju di Pilkada. Munculnya nama Erina di bursa bakal calon Bupati Sleman bukan tanpa alasan. Ketua DPC Partai Gerindra Sleman menyebut masuknya nama Erina dengan pertimbangan bahwa Gerindra butuh kader muda. Dan ini berasal dari masukan internal partai di pusat maupun daerah. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang Pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Sementara menurut peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, walaupun baru sebatas wacana, popularitas Erina lebih baik dibanding calon lainnya. Meski demikian, untuk maju dengan calon yang diusung Gerindra tetap membutuhkan dukungan partai lain. Kalau kita lihat nama-nama yang dimunculkan oleh Gerindra kan mungkin tidak ada yang sepopuler Erina sekarang ini ya sebagai sosok pendamping Kaisang Pangarep. Jadi popularitas ini sangat penting. Kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan presiden, modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah popularitas.
di Sleman ini Gerindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon bupati, masih butuh sekitar 4 kursi tambahan dari 6 kursi yang sekarang diduduki oleh Gerindra di sana. Karena itu butuh kekuatan politik di luar Gerindra. Pasca pemilu, kini partai-partai politik tertuju pada pilkada serentak yang digelar November mendatang. Dan siapapun calon kelak yang berkontestasi, tentu besar harapan bisa membawa kebaikan bagi daerah yang akan dipimpinnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan bagian dari pemerintahan yang akan datang. Dalam konferensi persnya di sela-sela rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Erlangga menegaskan bahwa Partai Golkar akan memperkuat konstruksi pemerintahan mendatang. Diketahui saudara, Partai Golkar merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Jadi pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap ada rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Terkait waktu pertemuannya, Hasto belum mengungkap kapan pertemuan dua Ketua Umum partai itu akan dilangsungkan. Meski demikian, Hasto menjelaskan baik PDIP dan Nasdem terus berkonsolidasi dan hubungan antara dua partai pun masih tetap terjaga. Ini sudah sejauh mana proses upaya konsolidasi antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati, boleh diupdate Pak? Ya, konsolidasi kan terus-menerus dilakukan, tapi yang penting adalah suatu kesadaran tadi. Selama kita punya kesadaran yang sama, kita akan ketemu. Tapi masih ada upaya pihak? Ya, ini kan forum ini kan juga sebagai bagian dari upaya. Semuanya dilakukan dengan niat baik tadi untuk mengedepankan dan menyelamatkan nilai-nilai demokrasi. Kemarin Pak Surya Paloh sempat mengatakan ini pertemuan yang kiranya sangat penting dengan Bu Mega, itu gimana itu Mas? Ya, semua pertemuan sangat penting selama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah melakukan pengawasan pungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Terlihat antrean panjang para pemilih yang ingin melakukan pungutan suara ulang. Dan saudara, beginilah suasana pungutan suara ulang yang digelar di KPU RI Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu siang. Pelaksanaan pungutan suara ulang ini diawasi langsung oleh Bawaslu agar sesuai dengan ketentuan prosedur ketersediaan logistik, akurasi data, dan juga ketentuan khusus mengenai prosedur PSU. Selain itu, saudara, Bawaslu RI juga berkoordinasi dengan jajaran KPU secara intensif agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini. Melekat untuk memastikan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan baik prosedur, kemudian ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur berkaitan tentang pemungutan suara ulang. Selain itu, pengawas pemilu juga berkoordinasi dengan jajaran KPU secara intensif agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini. Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim Presiden Joko Widodo telah nyaman dengan Golkar. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan.
hijau memutus kekuatan Tuan Jungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Ngajar. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Kita akan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Yasir Nenama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim Presiden Joko Widodo telah nyaman dengan partainya. Erlangga mengklaim Joko Widodo dengan Partai Golkar telah rapat, bahkan telah sejalan beriringan, Saudara. Bahkan sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut bahwa Joko Widodo telah nyaman dengan partai berlambang beringin ini. Saat ini Saudara, Golkar memang tergabung dalam pemerintahan Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Sejumlah kadernya pun mengisi kursi menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar.
Lantas, apakah Presiden Joko Widodo ini dekat atau bahkan nyaman dengan Partai Golkar? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas Yasir. Jadi menurut Anda gimana nih? Apa maksud dari, kita katakan klaim lah ya, dari Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, soal kedekatan Golkar dengan Joko Widodo? Saya kira pernyataan Ketua Umum Golkar itu menafsirkan dua hal. Pertama, memang sejak awal Partai Golkar dan PDIP itu adalah dua hal yang sebenarnya saling memiliki chemistry, yang memiliki titik temu yang jauh lebih memiliki rasa yang sepadan, nyaman, kemudian rasa kebersamaan itu tidak bisa dibantah ya. Karena kalau kita melihat event-event politik di berbagai tempat, saya kira juga Pak Jokowi juga menunjukkan gesturnya yang dekat dengan Golkar. Bahkan dalam kampanye politik kurang lebih selama 3 bulan, Golkar juga mencoba untuk mengamplifikasi sosok Jokowi ataupun video yang memuat success story apa hal yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi itu yang sebenarnya ingin ditafsirkan. Jadi kalau ada orang bicara tentang bagaimana hubungan Golkar dan Jokowi, ya saya kira itu adalah pertanyaan yang salah karena tak bisa dibantah Golkar Jokowi itu sangat identik. Nah, yang kedua yang menarik, ini mungkin saja yang kemudian membuat kenapa publik belakangan itu ramai soal bagaimana kemungkinan Pak Jokowi itu menjadi bagian dari Golkar. Apalagi misalnya sejumlah elit Golkar mengatakan Golkar itu adalah partai terbuka. Apalagi yang mau punya keinginan bergabung dengan Golkar adalah sosok seperti Jokowi, mantan presiden 2 periode, punya nama besar, punya legasi. Tentu ini cukup penting bagi Golkar sebagai bagian menjadikan Pak Jokowi sebagai keluarga besar nantinya. Cuman kan yang menjadi tanda tanya itu adalah kalaupun Golkar tertarik untuk menjadikan Jokowi sebagai bagian keluarga besarnya, lalu posisi apa yang akan dianggap sepadan dengan Pak Jokowi? Ini yang kemudian belakangan selalu dikaitkan dengan ya mungkin Pak Jokowi akan ditempatkan pada posisi dewan-dewan tertentu, entah itu dewan pembina, entah itu dewan kehormatan, atau dewan apa yang saya kira ditempatkan di posisi yang Ini kan kalau kita lihat kan dari sisi Golkarnya ya, merasa udah rapat, udah berjalan seiringan. Tapi menurut yang Anda baca begitu dari gelagat politiknya Joko Widodo sendiri seperti apa? Kalau dari Pak Jokowi sendiri per hari ini kan Pak Jokowi masih ingin pulang kampung setelah tak lagi jadi presiden. Pulang kampung ini ke PDIP atau gimana nih? Pulang kampung ke Solo. Oke. Harus diklirkan soalnya itu. Ingin Solo bersama dengan anak cucu itu kan statement-statement yang sering kali kita dengar dari Pak Jokowi pasca Pilpres 2024 usai setelah serah terima jabatan 20 Oktober, Jokowi tidak ingin cawe-cawe dalam urusan politik elektoral. Tapi kan publik tidak pernah berhenti mengaitkan bagaimana Pak Jokowi itu terlihat misalnya punya intensi untuk terus mempertaruhkan atau mempertahankan pengaruh politiknya di masa yang akan datang. Karena mengingat di situ ada Mas Gibran yang paket titisan politik dari Pak Jokowi. Oleh karena itu, dengan Pak Jokowi terus menjadi bagian dari lokomotif politik di Indonesia, maka Pak Jokowi pasca tak jadi presiden selalu diperbincangkan. Lalu di mana? Publik mengaitkan dengan Golkar, Mas. Kenapa Golkar? Karena ini adalah partai politik yang besar yang saya kira di 2024 ini akan signifikan kekuatan di parlemen. Dan disitulah sebenarnya pengaruh posisi politik, termasuk daya tawar politik Pak Jokowi akan semakin diperhitungkan oleh publik. Tapi kalau Pak Jokowi punya partai, apalagi misalnya bergabung dengan partai kecil seperti PSI, saya kira kekuatan dan pengaruh politiknya tak akan sekuat saat ini. Jadi menurut Anda Joko Widodo jika ingin punya peran di pemerintahan mendatang harus punya kendaraan politik, dan kendaraan politik ini harus partai yang besar seperti Golkar, jangan partai kecil deh seperti PSI. Kalau partai kecil seperti PSI, anggap saja misalnya PSI ini lolos ke parlemen, ibarat itu terlampau sempit dan terlampau kecil bagi Pak Jokowi, yang saya kira adalah mantan presiden 2 periode, mantan gubernur dan mantan wali kota Solo. Ini yang saya kira bahwa kalau toh Pak Jokowi ingin punya presiden, maksud saya punya partai politik di luar PDIP, ya satu-satunya partai adalah Golkar tentu saja, karena per hari ini misalnya belum ada sosok yang secara sentral menjadi magnet di mana Golkar itu diperhitungkan dalam konteks di eksekutif. Kalau di Gerindra tentu di situ ada Pak Prabowo Subianto. Termasuk Erlangga Hartarto? Kalau dalam konteks politik elektoral Pilpres di eksekutif ya saya kira memang Pak Erlangga Hartarto kan tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain di luar Golkar. Pak Jokowi mungkin adalah opsi yang paling mungkin untuk diperhitungkan menjadi bagian dari Golkar. Tapi kan menjadi pertanyaan penting adalah satu, apakah Pak Jokowi mau
menjadi bagian dari Golkar? Kan tentu jawabannya adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau menjadi bagian dari Golkar, saya kira Golkar akan terbuka menerima dengan lapang dada. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kira-kira posisi strategis yang mesti diberikan atau didapatkan oleh Pak Jokowi? Bagi kita yang melihat dari jauh, ya ketua umum, Mas. Nah, itu dia sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya begitu. Kalau seandainya masuk ke Golkar, posisi yang cocok untuk Joko Widodo ini apa gitu? Bisakah ataukah mungkinkah akan menjadi ketua umum, meskipun itu kan ada sejumlah aturan Partai Golkar yang harus ditabrak begitu jika Joko Widodo akan menjadi ketum Partai Golkar? Kalau Pak Jokowi berkehendak, Golkar pun juga berkehendak, saya kira aturan-aturan itu bisa diubah dalam seketika. Keputusan-keputusan politik strategis, termasuk aturan soal siapa yang jadi ketua umum Golkar misalnya, itu kan bisa diubah dalam mekanisme rapat tertinggi di Golkar, entah itu Munas, entah itu Pilpres. Kalau ADART-nya bisa mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini bukan kader PDIP dan kemudian boleh mencalonkan diri dan diterima oleh seluruh kader-kader yang punya hak suara di situ, ya saya kira Pak Jokowi akan menemukan tempatnya sebagai ketua umum. Kenapa saya sebut begini, Mas? Karena hanya dengan jadi ketua umum Golkar lah kemudian Pak Jokowi itu pengaruh dan bergen positionnya akan diperhitungkan. Ketum itu adalah the one and only veto player yang akan menentukan kemana arah dan kebijakan partai politik itu ke depan. Kalau di posisi yang lain, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, entah Dewan apapun, itu bukan posisi sentrum yang bisa menentukan keputusan partai. Jadi menurut Anda kalau seandainya Joko Widodo ini mau bergabung ke Partai Golkar, ya sekalian aja begitu jadi ketum Golkar, gak usah tanggung-tanggung. Terakhir. Saya kira memang di situ posisi, Mas. Tentu untuk menempatkan bahwa Pak Jokowi ini mendapatkan posisi yang cukup strategis, mengingat beliau itu adalah mantan presiden 2 periode atau saat ini sedang menjadi presiden, dan ya pengalaman politik dan portofolio politiknya nyaris tak ada yang punya di Indonesia ini. Mantan wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta, dan mantan presiden 2 periode. Saya kira ini akan menjadi penting dan strategis. Oleh karena itu kuncinya adalah apakah Pak Jokowi mau? Ya tentu hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu, Mas. Baik, kita nantikan ya. Ini Mas Adi. Iya. Oke, kita nantikan nih seperti apa langkah politik dari Presiden Joko Widodo. Apakah klaim sepihak dari Golkar ini akan berbalas klaim juga atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo? Ini kita nantikan bersama. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praditno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat, Mas. Saudara, usai jeda, Kompas Malam masih akan hadir dengan informasi lain. Diduga mengganjal mesin ATM dengan obeng dan juga lem, seorang pria dikunci warga di dalam ATM. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Sekarang selalu selamanya G Samsu Super Premium. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sekarang selalu selamanya G Samsu Super Premium. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Sekarang selalu selamanya
LG Samsung Super Premium. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Naja. Saudara, seorang pria pelaku ganjal ATM kepergok warga saat hendak melancarkan aksinya. Warga yang geram pun langsung mengurung korban di dalam ruang ATM sambil menunggu kedatangan pihak berwajib. Warga yang geram langsung meneriaki pelaku pengganjal ATM saat akan dibawa polisi. Sebelumnya, saudara, pelaku pengganjal ATM ini terpergok saat beraksi di mesin ATM. Pelaku langsung dikunci pemilik vendor ATM yang berlokasi di perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba menelpon seseorang dari dalam gerai. Namun warga tetap berjaga di luar gerai sambil menunggu kedatangan polisi. Pelaku terkunci di dalam gerai ATM selama 1 jam hingga polisi tiba ke lokasi. Bawah ngeliat monitor, pas banget dia lagi nyongkel. Ada alatnya kok, sama polisi juga dibawa, barang buktinya semuanya ada. Dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci buat ngunciin dia di dalam gitu. Dia sebelumnya nggak ngeh sama sekali kalau mau dikunciin karena dia lagi bekerja kan. Terus habis itu nggak lama pas udah bunyi tek baru dia nengok. Situ dia panik, sempat dorong-dorongan pintu. Saudara, sebuah angkutan umum bajai yang terparkir di pinggir jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan kendaraan bajai yang terparkir di pinggir jalan dan ditinggal oleh sang supir. Menurut keterangan saksi, bajai tiba-tiba terbakar di bagian belakang, kemudian merambat ke seluruh badan kendaraan. Petugas dari sektor Penjaringan yang tiba di lokasi pun langsung berusaha memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Saat bakar nggak ada. Dan supirnya juga nggak ada. Berarti bajainya lagi terparkir situ, Bang? Lagi terparkir di situ dia. Tapi parkirnya dari jam berapa enggak. Pokoknya kebakar itu di jam 1 aja. Longsor di KM 18 Git-Git Sukasada, Buleleng, Bali menimbun seorang pengendara motor yang sedang melintas hingga meninggal dunia. Informasinya, saudara, kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Seorang pengendara motor tewas akibat tertimbun material longsor di jalur KM 18 Git-Git Sukasada, Buleleng, Bali. Insiden terjadi saat korban sedang perjalanan pulang dari Denpasar ke Buleleng. Saat melintasi lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan menimpa korban beserta motor yang dikendarainya. Sempat tertimbun, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir yang merendam rumah warga akibat jebolnya tanggul sungai Berangkal di Mojokerto, Jawa Timur sudah surut. Namun material lumpur setinggi 15 cm masih menimbun rumah warga. Warga mulai membersihkan endapan lumpur di rumah mereka.
Upaya pembersihan dilakukan secara manual. Sebelumnya, jebolnya tanggul Sungai Berangkal terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Pegunungan Pacet. Akibat debit air, Sungai Berangkal meluap dan merendam permukiman warga. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kulon Progo, Yogyakarta mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa puluhan rumah warga. Material pohon tumbang merusak bagian atap, bagian ruang tamu, kamar, dan dapur rumah warga. BPBD mencatat sedikitnya ada 30 kejadian dampak hujan dan angin kencang di 10 Kapanewon di Kulon Progo. Wilayah terparah yang terdampak di kejadian ini terjadi di Kapanewon, Wates, Temon, Panjatan, dan Lembang. Saudara, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari. Menyikapi besarnya dampak bencana, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak Jumat tanggal 8 Maret lalu. Selain fokus untuk melakukan pencarian korban yang saat ini masih dinyatakan hilang, selama masa tanggap darurat ini, Pemkab juga fokus untuk melakukan pembersihan daerah terdampak dan menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang muncul pasca bencana. Nah, yang harus menjadi perhatian kita bersama sebenarnya adalah pasca banjir ini. Nah, pasca banjir ini mungkin kalau kita agak sedikit lengah, ini juga akan memunculkan beberapa penyakit-penyakit yang nanti bisa menyerang masyarakat kita. Nah, dan beberapa rumah yang kita perhatikan memang rusak, ada yang hancur, ada yang rusak. Itu nanti melalui Basnas dan akan kita coba untuk bisa memperbaikinya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca di wilayah Jabodetabek pada 3 hari ke depan. BMKG pun menyebut wilayah Jabodetabek akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi pada pagi, siang, dan malam hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar waspada bencana banjir dan juga tanah longsor. Cuaca wilayah Jabodetabek dalam 3 hari ke depan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan dini hari. Lalu himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi kondisi cuaca signifikan seperti ini, yang pertama adalah tetap tenang namun tetap perlu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, bandang, dan tanah longsor yang kemungkinan sewaktu-waktu dapat terjadi. Saudara, banjir yang merendam 2 desa di Probolinggo, Jawa Timur telah surut. Warga pun mulai membersihkan material lumpur yang mengendap di rumah mereka. Pembersihan material banjir dilakukan dengan turut melibatkan alat berat, saudara. Petugas gabungan BPBD, TNI Polri, dan juga Tagana serta relawan didatangkan ke lokasi untuk membantu pembersihan material banjir. Banjir akibat luapan debit Sungai Kedung Galeng ini menyisakan endapan lumpur dan pasir dengan ketebalan hingga 30 cm. Akibatnya, banyak peralatan rumah tangga warga yang rusak tertimbun endapan lumpur. Bersih rumah sama khususnya bersih rumah. Iya, sama ngambil perabotan yang masih bisa ditolong. Saudara, meski banjir telah surut, puluhan warga terdampak kini masih bertahan di posko pengungsian di Pendopo, Kecamatan Dringu. Mereka memilih tetap berada di pengungsian karena rumah mereka yang masih dipenuhi dengan endapan lumpur dan beberapa bagian rumah mereka yang rusak akibat diterjang banjir. Total, saudara, ada 3.000 keluarga yang terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Probolinggo pun mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga yang terdampak banjir. Saudara, dugaan manipulasi dan kecurangan pemilu 2024 menyeruak. Diagram perolehan suara di sistem informasi rekapitulasi Sirekap KPU pun hilang. Pun situs Sirekap tak lagi bisa diakses publik. Ada apa? Niluh menelusurinya.
mau berburuk sangka terus ya nggak akan ada hasil yang baik ya Mbak, karena memang masih manual prosesnya. Sirekap itu kan janggal sejak awal Mbak, makanya ramai. Kita terus wanti-wanti KPU untuk tidak membuat gaduh melalui tayangan Sirekap itu. Untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C-Hasil Plano. Sirekap ini kan dibayar sangat mahal untuk melakukan OCR dan OMR, on-screen character recognition dan on-screen mark recognition. Kalau misalnya cuma begini, artinya Sirekapnya nggak berguna dong. Jadi itu sebenarnya kalau ada sampai perbedaan angka antara C1 dengan akumulasi yang ditampilkan dalam diagram Sirekap ini, ya bisa jadi itu memang ada manusia yang memasukkan, bukan sistem yang salah membaca foto tadi. Pengakuan KPU tidak ada, tapi dari sisi probabilitas ada. Sebenarnya penaikan suara, penurunan itu masih sangat mungkin terjadi ya di masa-masa sekarang ini. Tapi yang memang kemudian menimbulkan spekulasi kecurigaan itu adalah karena kenaikannya yang tidak wajar. Ya bukan tidak mungkin ada masalah human error dan juga masalah tentang kredibilitas dari yang terlibat di dalamnya. Sirekap itu kan bukan penghitungan resmi KPU. Kenapa kita harus khawatir, Prof? Saksikan Nilu Saudara Senin 11 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan usai jeda Saudara, Kompas Malam masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh hari Selasa 12 Maret 2024. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Sekarang selalu selamanya Ji-Samsu Super Premium. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Gue parkir gedung ya, gue sebelah aja, ngirit. Ada harga, ada rupa. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hutan dirusak, pohon ditebang,
nggak peduli. Sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan hasil sidang isbat penetapan awal puasa atau 1 Ramadan 1445 Hijriah. Pemerintah menetapkan awal puasa pada Selasa 12 Maret setelah pengamatan hilal tidak terlihat di sejumlah daerah. Berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sementara itu, saudara, warga Muhammadiyah malam ini sudah melakukan dan mulai melaksanakan sholat tarawih setelah PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Salah satu masjid yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ini adalah Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, saudara, sholat tarawih di malam pertama hari ini juga digelar di Masjid Raya Al-Isra, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ratusan orang melaksanakan sholat tarawih berjemaah setelah sholat Isya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama pamit. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Ya, bukan Bapak. Saya Pak. Saya dulu. Bulan puasa, bulan penuh keberkahan. Semua pahala pastikan digandakan. Ayo semua lakukan kebaikan. Jangan sampai siang bolong malah cari makan. Ini dulu nih yang mau ngelahirin. Sore-sore enaknya nonton Kompas TV. Saya ulangi lagi, kurang enak. Sore-sore enaknya nonton Kompas TV. Karena ada kami yang lucu sekali. Kan ku buat kalian semua tertawa. Sampai gak berasa waktu maghrib tiba. Saya di sini siap menghibur kalian dari sore sampai maghrib yang telah datang. Mana Anda? Tonton kami tiap sore di Barbar Show. Daripada gosip bikin nambah dosa, bro.
Sip, kami akan menemani ngabuburit. Musda. Yo. Kebanyakan joget, nyanyi ya. Siap karena akan ada gempa karena kalian kan gemetar karena tawa. Gumus Dalipa, si mama muda akan menemani kalian sampai waktu buka tiba. Halo semuanya, saya Nuri penjaga warung. Janganlah kalian semua termenung. Oh, jangan lupa jajan ya. Jangan lupa jajan. Takjil murah, ada apa lagi? Bu ngerep, Bu. Bukan ngerep, bukan nawarin. Warung kami karena bonusnya kalian pasti happy. Halo semuanya, aku si Gilang Dirga, bisa menirukan berbagai macam suara. Tonton kami di Barbershop Kompas TV karena banyak kejutan dari kami di sini. Amanda sebentar lagi. Aku Amanda temani kalian di sini. Daripada gabut ganti channel TV, nonton aja Barbershop di Kompas TV.